Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai protokoler akan membacakan berita acara terkait persidangan pada hari ini. Pada tanggal 12 Oktober 2016, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada waktu lain bertepat di daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tepatnya di Jalan Ceramah belakang kampus Universitas Praja Muda, Kota Samarinda, di mana seorang laki-laki bernama Rangkuti Mas Abdul telah melakukan penganiayaan terhadap korban Bribda Santoro yang dilakukan karena aksi kabur dari terdakwa Rangkuti Mas Abdul yang dicegah oleh korban. Rangkuti melakukan penganiayaan dengan memukul kepala korban menggunakan helm hingga menyebabkan korban mengalami luka berat berupa keretakan dan memar di kepala bagian belakang. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara PDM 16-12-06-2016 atas nama terdakwa Rangkuti Mas Abdul segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, dimohon untuk berdiri. Baik, setelah kami memperhatikan ruang sidang ini sudah sesuai dengan pasal 230 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka sidang bisa dilangsungkan. Sebelum sidang dimulai, untuk kelancaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mana penuntut umum? Siap Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Siap Yang Mulia. Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pada hari Senin 29 November 2016 atas nama terdakwa Rangkuti Mois Abdul dengan nomor register perkara PDM strip garis miring 16 garis miring 12 garis miring 06 garis miring 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, terdakwa ditahan atau tidak? Ditahan Yang Mulia. Hadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Baik, silakan untuk terdakwa hadir dalam ruang sidang. Baik, kepada terdakwa silakan hidupkan kamera saudara terlebih dahulu. Sudah Yang Mulia. Saudara terdakwa sehat dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Saya sehat dan siap Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa mempunyai hubungan darah ataupun semenda dengan kami, panitera, penasihat penuntut umum dan hakim ketua? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sebelumnya majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Rangkuti Mois Abdul alias Rangkuti bin Supriyono, tempat tanggal lahir Samarinda 23 Maret 1996, umur 20 tahun, alamat Jalan Kiai Haji Kelemah Duwu, nomor 07, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pekerjaan saudara sebagai mahasiswa, warga negara Indonesia, dan apakah benar? Benar Yang Mulia. Selanjutnya, saudara disebut sebagai terdakwa, serta majelis hakim ingatkan untuk memperhatikan jalannya persidangan. Kalau perlu, saudara catat hal-hal penting untuk dijadikan sebagai pembelaan saudara. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saudara terdakwa benar itu penasihat hukum saudara? Iya benar Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu advokat saudara. Penuntut umum silakan maju untuk memeriksa keabsahannya. Surat kuasa khusus, berita acara sumpah, serta kartu advokat kami Yang Mulia. Dan semua telah kami daftarkan di kantor kepaniteraan. Baik, terima kasih. Apa benar itu tanda tangan saudara terdakwa? Iya benar Yang Mulia. Penasihat hukum atas nama Ahlan Rusada SH, atas nama Muhammad Adinofan Arifandi SH, dan atas nama Ananda Ayu Fitriana SH. Apakah benar?
Benar Yang Mulia. Penuntut umum silakan diperiksa. Saya Yang Mulia. Baik, terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Namun sebelumnya, saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin untuk membacakannya. Sebelum itu kepada majelis yang terhormat dan juga penasihat hukum dari terdakwa dan juga terdakwa dan para hadirin yang kami hormati. Kejaksaan Negeri Samarinda untuk keadilan surat dakwaan nomor registrasi PDM 16-12-06-2016 dengan terdakwa Rangkuti Mois Abdul alias Rangkuti bin Supriyono dengan dakwaan bahwa terdakwa Rangkuti Mois Abdul pada hari Senin 12 Oktober sekitar pukul 11 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016 bertepatan di daerah Jalan Cemara belakang kampus Universitas Praja Muda Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan dengan cara memukul secara keras ke bagian kepala korban yakni Bribtu Suharsono. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa terdakwa Rangkuti Mois Abdul berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2. Samarinda 28 Oktober 2016, tertanda Jaksa Penuntut Umum, Rizka Putri Andika SH, Muhammad Eko Hidayat SH, Elvina Rizky Fajaria SH. Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa sudah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut. Mengerti Yang Mulia. Apakah ada keberatan? Semua saya serahkan kepada penasihat hukum saya Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada keberatan? Siap Yang Mulia ada, mohon izin untuk membacakannya. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Tentang keberatan terhadap surat dakwaan. Penuntut umum telah mendakwakan terdakwa ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat dakwaan bernomor registrasi perkara PDM strip 16-12-06-2016 tertanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani Rizka Putri Andika SH, Muhammad Eko Hidayat SH, dan Elvina Rizky Fajaria SH selaku jaksa penuntut umum. Kami selaku penasihat hukum terdakwa menilai bahwa surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register PDM strip 16-12-06-2016 telah gagal dalam memberikan kejelasan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pada dakwaan tersebut diuraikan bahwa dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan yang berupa terdakwa melakukan pemukulan dengan helm bermerek INK terhadap korban. Dalam penguraian fakta, penuntut umum tidak menjelaskan atau memisahkan secara jelas tindakan terdakwa yang mana yang termasuk dalam kategori melanggar penganiayaan. Penuntut umum pun sudah gagal. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Maka berdasarkan hal tersebut, bersama kami mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut, yakni yang pertama, menerima seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam perkara tersebut. Kemudian yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada majelis hakim yang mulia, sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, Ahlan Nurusada SH, Moh Adi Novan Arifandi SH, Ananda Ayu Fitriana SH. Baik, penuntut umum, apakah ada tanggapan atas nota keberatan? Ada Yang Mulia. Tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Rangkuti Mois Abdul. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Ahlan Nurusada SH, Adi Novan Arifandi SH,
Ananda Yufidrana SH dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum kami masuk pada pokok tanggapan atas eksepsi, perkenalkanlah kami untuk menyampaikan kembali pokok eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, yaitu dakwaan yang diberikan kepada terdakwa merupakan dakwaan yang salah pasal yang didakwaan kepada terdakwa tidaklah tepat. Seharusnya pasal yang didakwaan adalah pasal 489 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan diancam dengan ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat. Berdasarkan pendapat kami di tersebut, kami mohon pada majelis hakim untuk yang pertama, menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang diajukan. 2. Menerima dakwaan dan tanggapan penuntut umum atas eksepsi tersebut. 3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 28 Oktober 2016 nomor register perkara PDM 16-12-06-2016 atas nama terdakwa Rangkuti Mus Abdul alias Rangkuti bin Supriyono. Demikian tanggapan atas eksepsi penasihat hukum yang kami bacakan di muka sidang. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Rizka Putri Andika SH, Muhammad Eko Hidayat SH, Elvina Rizky Fajria SH. Sekian yang mulia. Baik, setelah mendengar nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan tanggapan dari penuntut umum, majelis hakim akan menjatuhkan putusan atas keberatan. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, putusan atas keberatan akan dibacakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2016. Sidang akan ditunda pada tanggal tersebut. Penuntut umum dan penasihat hukum silakan hadir pada sidang selanjutnya, dan penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam sidang dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditunda. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas keberatan oleh kami majelis hakim. Harap diperhatikan baik-baik. Putusan selah nomor register PDM strip 16-12-06-2016 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Rangkuti Mus Abdul, tempat tanggal lahir Samarinda, umur 20 tahun, tanggal lahir 23 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya, advokat atau pembela umum pada kantor Otto Hasibuan Office yang berkantor di Jalan MT Haryono nomor 35 Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2016 Pengadilan Negeri Samarinda. Setelah membaca berkas perkara nomor registrasi PDM strip 16-12-06-2016 telah mendengar pembacaan keberatan atau eksepsi tanggal 29 Desember 2016, telah mendengar pembacaan pendapat penuntut umum pada tanggal 29 Desember 2016. Pertama, bahwa terdakwa Rangkuti Mus Abdul pada hari Senin menolak keberatan dari tim penasihat hukum para terdakwa. Yang kedua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara dengan nomor registrasi PDM strip 16-12-06-2016. Yang ketiga, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember oleh kami Nurul Hidayat SHMH sebagai hakim ketua, dibantu Enda Ayu Purwati SHMH dan Dian Andinis SHMHum sebagai hakim anggota, masing-masing selaku panitera, serta dihadiri oleh penuntut umum dan panitera hukum terdakwa. Ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim anggota 1, hakim anggota 2, dan juga panitera. Baik, dikarenakan nota keberatan ditolak, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Ya, Yang Mulia, mohon izin untuk waktu 7 hari untuk menyiapkan alat bukti tersebut. Baik, 7 hari dari sekarang pada tanggal berapa, Panitera? Pada tanggal 13 Desember 2016 Yang Mulia.
Baik, untuk penuntut umum hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Rangkuti Muiz Abdul dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat dan siap untuk Saya mengikuti sehat sidang dan hari siap, ini? Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian oleh penuntut umum. Kepada rohaniawan, silakan memasuki ruang sidang. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah, Yang Mulia. Silakan tunjukkan daftar alat bukti saudara. Ini, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada petugas sesuai dengan pasal 159 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pastikan saksi dan ahli tidak saling berkomunikasi satu sama lain sebelum memberikan keterangan. Terdakwa silakan duduk di sebelah Yang Mulia. penasihat hukum saudara. Kepada penuntut umum, berapa orang saksi dan ahli yang dapat hadir pada sidang hari ini? Kami akan menghadirkan 5 saksi dan 1 saksi ahli, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi yang pertama. Silakan memasuki ruangan persidangan untuk saksi Bribda Santoro. Silakan Bribda Santoro maju terlebih dahulu untuk menunjukkan identitas saudara. Ini Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saksi sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Saya sehat dan saya siap, Yang Mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah ataupun sebenda dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Benar, ini surat tugas saudara? Benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Santoro, tempat tanggal lahir Samarinda 15 Juni 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum Anda dimintai keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan Baik. saudara menghadap hakim anggota 1, Rohaniawan, dipersilahkan. Baik, silahkan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya berjanji Demi Allah, saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, kepada saudara saksi, karena telah disumpah, maka saudara berkewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Saudara sebagai teman dari korban Bribtu Suharsono yang mengejar dan menangkap terdakwa Rangkuti Muiz Abdul, lalu apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami pada perkara ini? Benar, Yang Mulia. Saya merupakan teman dari Bribtu Suharsono sekaligus yang mengejar dan menangkap terdakwa. Waktu itu saya bersama beberapa rekan saya bertugas di daerah belakang kampus Universitas Praja Muda Samarinda. Saat melakukan tugas, tiba-tiba saya melihat rekan saya Bribtu Suharsono dipukul dengan helm dengan beruntun. Saya panik dan saat saya mau menolong, pelaku tersebut kabur. Dan saya dan rekan saya langsung mengejarnya, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Saksi, dalam perkara ini, berapa kali terdakwa melakukan pukulan kepada korban? Waktu saya mau menuju korban, saya melihat pukulan yang dilayangkan sebanyak 3 kali, sampai korban jatuh pingsan.
Lalu, saksi, apa benar Anda sempat menerima lemparan batu dari terdakwa? Benar. Jadi saat saya mengejar terdakwa, saya dan rekan saya menerima lemparan batu. Namun, saya berhasil menghindar dan saya berhasil mengamankan terdakwa dibantu beberapa rekan saya dan masyarakat di sana. Cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Saksi, ada tanggapan? Cukup Yang Mulia. Terdakwa, ada Cukup Yang tanggapan Mulia. mengenai keterangan saksi? Baik, terima kasih kepada saudara saksi telah memberikan keterangan dengan baik. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, saksi Bribdayana silakan masuk dalam ruang sidang. Silakan hidupkan kamera Anda terlebih dahulu. Sudah Yang Mulia. Saudara saksi sehat dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Saya sehat dan siap Yang Mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Silakan tunjukkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Ini Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Yana Indah, tempat tanggal lahir Samarinda 16 Mei 1964, jenis kelamin perempuan, pekerjaan poluan, warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan apakah saudara bersedia memberikan keterangan dan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Bersedia Yang Mulia. Silahkan Hakim Anggota 1. Silahkan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya berjanji Demi Allah saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, karena telah diambil sumpahnya, maka saudara berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan baik. Saudara saksi, apakah benar Anda merupakan rekan dari korban Bribtu Suarsono dan rekan dari Bribda Santoro? Benar Yang Mulia, saya merupakan rekan dari korban dan saksi dari Bribda Suarsono. Waktu itu saya mendapatkan tugas di tempat yang sama dengan mereka Yang Mulia. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Saksi, apa benar Anda melihat Bribtu Suarsono selaku korban menarik terdakwa dan saksi juga melihat korban dipukul oleh terdakwa? Benar, waktu itu saya menghampiri korban, kemudian korban tiba-tiba lari karena terdakwa ingin kabur. Dan seingat saya, korban menarik baju terdakwa untuk mencegah terdakwa kabur, dan saya juga melihat bahwa korban berusaha mencegah terdakwa kabur. Lalu, saksi, apa benar Anda mengejar terdakwa dan juga rekan saudara saat itu? Benar, saat saya ingin membantu korban, kemudian terdakwa kabur dan saya langsung mengejarnya. Namun saat saya dan rekan saya mengejar terdakwa, saya dilempari batu, tapi saya berhasil menghindari dan berhasil mengamankan terdakwa. Cukup, Yang Mulia.
Penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saksi, apakah Anda melihat secara jelas bahwa korban menarik baju dari terdakwa? Saya waktu itu melihat dengan jelas karena keadaan yang sangat ramai dan saat kejadian itu semua orang pasti melihat dan berteriak. Dan di situ saya juga melihat bahwa korban berusaha mencegah terdakwa kabur. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Yang Mulia. Kalau begitu, saudara saksi, terima kasih sudah memberikan keterangannya. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada saksi lagi terkait perkara ini? Tidak cukup Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada saksi lagi terkait perkara ini? Ada Yang Mulia, sekitar 4 saksi Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi berikutnya. Mohon izin Yang Mulia, namun pas saksi ini berhubungan erat dengan perkara ini Yang Mulia, yakni 2 teman terdakwa, 1 rekan korban, dan satu saksi ahli Yang Mulia. Saya rasa ini bisa memperjelas petunjuk dalam perkara ini Yang Mulia. Baik, hadirkan saksi Sandra untuk memasuki ruang sidang. Kepada saksi Sandra, silakan hidupkan kamera Anda terlebih dahulu. Sudah Yang Mulia. Silakan tunjukkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Sandra, tempat tanggal lahir Samarinda 12 Juni 1996, agama Islam, warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengenal dan memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa, namun saya tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara berkewajiban untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan saudara menghadap hakim anggota 2. Silakan ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, karena telah disumpah, maka saudara berkewajiban untuk memberikan keterangannya dengan baik. Silahkan saudara saksi bisa dilihat apakah benar ini BAP saudara? Benar Yang Mulia. Baik, terima kasih karena baik saudara saksi, benar itu pada saat itu saudara saksi sedang bersama terdakwa? Benar, pada saat itu saya berpikir yang tidak lain tidak bisa lakukan berbunyi tiga. Mohon izin Yang Mulia.
Untuk saudara saksi, saya kan sudah bilang ke sampean kalau saudara Yutsu itu nanti bakalan ikut gimana sih? Kan dia udah sendiri. Sudah, jangan berdebat. Lanjutkan, saudara saksi. Tugas dan mengikuti perintah saja yang mulia. Penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apa benar Anda melihat terdakwa kabur? Lalu apa yang dilakukan saudara saksi pada saat itu? Saya melihat terdakwa kabur dan dia seperti memikirkan sesuatu. Saya sempat kaget, jadi saya tidak bisa mencegah terdakwa. Sampai akhirnya terdakwa langsung memukul korban hingga jatuh pingsan. Izin mengajukan pertanyaan Yang Mulia. Sebentar, penasihat hukum. Semuanya akan saya beri waktu. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada pertanyaan? Cukup, Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara berdekatan dengan terdakwa dan rekan saudara untuk upaya kabur? Melihat kata terdakwa kami, Anda juga kabur. Mohon izin Yang Mulia, pertanyaan dari penasihat hukum seolah-olah menyudutkan saksi Yang Mulia. Sudah, lanjutkan dulu. Silakan dijawab saudara saksi. Demi Allah, tidak akan apapun kabur Yang Mulia. Saya hanya memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya hanya melihat terdakwa melamun seperti memikirkan sesuatu, lalu saat itu saya langsung kabur. Bagaimana terdakwa? Apakah benar yang disampaikan saksi? Benar Yang Mulia, saya sendiri yang berniatan kabur tanpa mengajak rekan-rekan saya Yang Mulia. Bagaimana penuntut umum dan penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Bagaimana saudara saksi? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Yang Mulia. Terdakwa ada tanggapan? Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi telah memberikan keterangannya dengan baik. Silahkan saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi? Ada Yang Mulia. Satu rekan lagi dari terdakwa. Satu rekan lagi dari terdakwa, satu dari rekan korban, dan satu saksi ahli. Namun maaf Yang Mulia, bahwa saksi dari rekan korban berhalangan hadir dikarenakan dia harus menjalani operasi patah tulang akibat kecelakaan minggu lalu sehingga tidak bisa menghadiri persidangan. Baru saja kami menerima kabar dari Senin kami mewakili saksi Yusuf untuk memasuki ruang sidang. Hadirkan saksi yang ada terlebih dahulu. Baik Yang Mulia, saksi Yusuf masuk dalam ruang sidang. Silakan hidupkan kamera saudara terlebih dahulu. Sudah Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengerti dihadirkan dalam sidang hari ini? Mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah ataupun sebenda dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Silakan tunjukkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Ini Yang Mulia. Baik, terima kasih.
Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Yusuf, tempat tanggal lahir Samarinda 3 Mei 1996, jenis kelamin laki-laki, alamat Muteran Batu Samarinda. Warga negara Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, kami akan menyumpah saudara terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara menghadap Hakim Memuda II. Silakan saudara. Silakan ikuti lafal yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya akan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, karena saudara saksi telah diambil sumpahnya, maka saudara saksi berkewajiban untuk memberikan keterangannya dengan baik. Sebelumnya, apakah benar ini BAP saudara? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apa yang saudara lihat dan saudara alami dalam perkara ini? Saya hanya teman dari saudara terdakwa yang mulia. Waktu itu saya diajak terdakwa untuk ikut aksi damai di kampus. Karena saya tidak punya motor, akhirnya saya izin untuk menebeng ke terdakwa yang mulia. Dan itu juga diiyakan oleh terdakwa. Saya juga tahu bahwa saudara Sandra juga mau ikut yang mulia. Tapi terdakwa tidak bilang bahwa kita akan berbonceng tiga. Lalu, apakah saudara saksi melihat terdakwa memukul korban? Melihat yang mulia. Waktu itu Sandra dan terdakwa menunggu petugas setelah diberhentikan. Kemudian, secara tiba-tiba saja terdakwa kabur dan melakukan perbuatan itu yang mulia. Yang saya rasakan langsung kaget dan bingung. Lalu, apakah saudara kabur saat perkara itu terjadi? Iya yang mulia, karena saya takut yang mulia. Dan sedikit trauma melihat tindakan terdakwa memukul korban hingga jatuh pingsan. Saya rasa pukulan itu cukup keras hingga terdengar bunyi dub-dub begitu yang mulia. Mohon izin yang mulia. Untuk saudara si, jangan terlalu berlebihan dong. Sudah terdakwa, sampean akan diberikan kesempatan nanti. Silakan lanjutkan saudara saksi. Penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami ingin menanyakan yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa Anda menyuruh terdakwa untuk kabur? Penasihat hukum, tolong jangan membuat saksi tertekan. Silahkan dijawab saudara saksi. Saya tidak tahu apapun, saya hanya diam. Karena waktu itu saya juga ada masalah pribadi. Jadi tidak bisa apapun dan pada siapapun. Tiba-tiba saja terdakwa kabur. Bagaimana penuntut umum dan penasihat hukum? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Terdakwa, ada yang ingin ditanggapi? Baik, kalau begitu terima kasih kepada saudara saksi. Silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Penuntut umum, silakan bacakan BAP saksi selanjutnya. Mohon izin yang mulia, kami keberatan. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keterangan saksi sebagai bukti ialah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan. Dikarenakan saksi tidak dapat memberikan keterangan dalam persidangan, maka menurut kami kesaksiannya dapat dikatakan alat bukti yang sah. Mohon pertimbangannya yang mulia. Interupsi yang mulia, berdasarkan pasal 162 KUHP, jika saksi meninggal dunia berhalangan hadir dengan alasan yang sah atau tempat tinggalnya jauh dari daerah pengadilan negeri Samarinda ini, namun pada saat penyidikan saksi mendapatkan sumpah di bawah keterangannya tersebut, maka keterangan tersebut dapat dibacakan dalam persidangan. Penuntut umum
umum, silakan bacakan BAP saksi. Baik Yang Mulia, dari keterangan saksi berupa Joko Muhammad, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyidik kepada saksi berupa Joko Muhammad, di mana saksi menyatakan, yang pertama, benar, Bribda Joko Muhammad memberhentikan terdakwa kedua rekannya karena berboncengan tiga dan tidak memakai helm. Yang kedua, tidak mengambil kunci sepeda motor terdakwa dan meninggalkan terdakwa dan kedua rekannya untuk mengambil surat tilang. Yang ketiga, saksi hanya membawa korban ke rumah sakit dan menerima penjelasan dari hasil pemeriksaan berupa visum dari Dr. Ani Budiani, SPOT, dan hasil visum tersebut benar adanya di mana korban mengalami memar dan keretakan pada tulang belakang kepala. Terdakwa ada tanggapan? Ada Yang Mulia. Seorang saksi meninggalkan kunci sepeda. Apakah itu tidak termasuk dalam kelalaian dalam bertugas? Mohon izin untuk menanggapi ini dengan mengajukan nota pembelaan Yang Mulia. Penuntut umum, silahkan hadirkan saksi selanjutnya. Baik Yang Mulia, saksi selanjutnya adalah saksi dari ahli ortopedi Dr. Ani Budiani SPOT untuk masuki ruang sidang. Saksi ahli, silahkan hidupkan kamera Anda terlebih dahulu. Sudah Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan darah ataupun sebenda dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Baik, silahkan saudara tunjukkan identitas saudara terlebih dahulu. Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Dr. Ani Budiani, SPOT, tempat tanggal lahir Samarinda 8 Mei 1992, pekerjaan dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Medika Citra, pendidikan dokter spesialis ortopedi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jenis kelamin perempuan, apakah benar? Iya benar Yang Mulia. Baik, saudara ahli, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia Yang Mulia. Silakan saudara menghadap hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Silakan ikuti lafal sumpah yang saya bacakan. Demi Allah, Demi Allah. saya berjanji sebagai ahli Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keilmuan yang saya miliki. Baik, terima kasih. Saudara di sini diperiksa sebagai ahli. Bisa saudara jelaskan riwayat pendidikan saudara? Baik Yang Mulia, saya menyelesaikan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sudah pernah dipanggil ke persidangan sebelumnya? Iya Yang Mulia. Iya Yang Mulia, ini yang kedua kalinya. Sebelumnya izinkan kami memberikan hasil bukti pemeriksaan korban Yang Mulia. Silahkan ditunjukkan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan hasil pemeriksaan saudara? Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan bagian dalam saya terhadap Bribtu Suharsono pada 12 Oktober 2016, terdapat keretakan tulang kepala bagian belakang dengan ukuran lebih kurang 1 mm yang diakibatkan sebuah pukulan dari benda tumpul yang menghantam cukup keras Yang Mulia. Kemudian pada pemeriksaan kedua, terdapat memar di bagian belakang yang posisinya bertepatan dengan retak tulangnya kepala tersebut Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah ada efek besar yang didapatkan korban dalam jangka panjang?
Iya yang mulia, jika dilihat dari keretakan tulang yang dialami korban, ada efek jangka panjangnya yang mulia, seperti kerusakan tulang tengkorak yang menyebabkan adanya tulang berpindah tempat, juga bisa terjadi kebocoran cairan pada otak mengingat keretakan yang diperoleh korban ada di bagian belakang yang mulia. Penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Terdakwa ada Yang tanggapan? mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara di sini diperiksa sebagai ahli. Bisa saudara jelaskan riwayat pendidikan saudara? Baik yang mulia, saya telah menyelesaikan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sudah pernah dipanggil ke persidangan sebelumnya? Iya yang mulia, ini yang kedua kalinya. Sebelumnya izinkan kami memberikan hasil bukti pemeriksaan korban yang mulia. Silahkan ditunjukkan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan hasil pemeriksaan saudara? Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan bagian dalam saya terhadap Ibu Suharsono pada 12 Oktober 2016, didapatkan keretakan kepala bagian belakang dengan ukuran lebih kurang 1 mm yang diakibatkan sebuah pukulan dari benda tumpul yang mantap cukup keras yang mulia. Lalu kemudian pemeriksaan yang kedua, terdapat memar di bagian tulang belakang yang posisinya bertepatan dengan retak tulangnya kepala tersebut yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah ada efek besar yang didapatkan korban dalam jangka panjang? Iya yang mulia, jika dilihat dari keretakan tulang yang dialami korban, ada efek jangka panjangnya yang mulia, seperti kerusakan tulang tengkorak yang menyebabkan adanya bagian tulang yang berpindah tempat atau pecah, dan bisa juga terjadi kebocoran cairan pada otak yang mengingat keretakan yang diperoleh korban ada di bagian kepala yang mulia. Penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Terdakwa ada tanggapan? Yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, karena semua saksi sudah dimintai keterangannya, silakan saudara terdakwa untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Saudara sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebelumnya. Silakan tunjukkan kartu BAP saudara. Ini benar kartu BAP saudara? Benar, yang mulia. Saudara saat proses pemeriksaan mengalami ancaman atau tidak? Baik, saudara terdakwa, perlu majelis ingatkan kembali, saudara tetap memberikan keterangannya, walaupun dalam hal ini saudara tidak disumpah. Baik, saudara yang mengerti? mulia. Mohon izin yang mulia untuk memberikan foto helm dan juga sepeda motor milik saudara yang akan diperlihatkan oleh penuntut umum 2. Silakan ditunjukkan. Baik, apakah benar motor dan helm yang ada pada gambar ini milik saudara terdakwa? Iya benar yang mulia. Apakah dengan helm itu Anda memukul korban hingga jatuh pingsan? Iya benar yang mulia. Saya memukul menggunakan helm yang saya bawa di sepeda motor saya yang mulia. Karena saya shock dan kaget waktu ditarik korban yang mulia. Baik, saudara terdakwa, mengapa saudara kabur waktu menunggu surat tilang saudara?
Waktu itu saya diberhentikan oleh petugas. Saya disuruh minggir dengan dua teman saya. Ya udah saya minggir. Terus saya lihat kok banyak orang yang benyeng tiga dan nggak pakai helm. Tapi kok nggak tilang. Pas saya lihat sepeda saya ternyata kuncinya masih ada. Jadi saya putusin buat kabur. Dan tiba-tiba ada petugas yang berhentiin saya. Dan saya kaget. Saya pukul pakai helm yang ada di sepeda motor saya yang mulia. Saudara terdakwa masih ingat berapa kali Anda memukul korban? Kurang paham yang mulia. Saya pokoknya kurang lebih sih 3 kali. Pokoknya dia jatuh pingsan yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara terdakwa tidak mengajak kedua teman saudara? Tidak, saya hanya berpikir spontan tanpa berbicara dengan teman saya. Penasihat hukum, ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, terdakwa apakah pernah dipidana sebelumnya? Belum pernah yang mulia. Apakah terdakwa memiliki tanggungan keluarga? Saya seorang mahasiswa dan memiliki orang tua lengkap serta saudara adik yang mulia. Baik, demikian pemeriksaan terdakwa telah selesai. Maka agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Kami belum siap yang mulia. Mohon waktu 7 hari dari sekarang. Baik, sidang akan ditunda 7 hari dari sekarang. Pada tanggal berapa, Penitera? Pada tanggal 19 Desember 2016 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada tanggal tersebut. Untuk penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah tak ditahan. Sidang lanjutan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Rangkuti Mus Abdul dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sudah siap mengikuti sidang hari ini? Saya sehat dan sidang mulia. Penuntut umum sudah siap dengan surat tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda untuk keadilan surat tuntutan. Nomor register perkara PDM strip 16-12-06-2016. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Rangkuti Mois Abdul alias Rangkuti bin Supriyono. Tempat lahir Samarinda, umur tanggal lahir 20 tahun 23 Maret 1996. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kiai Klemah Dhuwur nomor 07, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Berdasarkan surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa nomor /0.5.34-EUL.2/06/2016. Tanggal 28 Oktober 2016. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang telah dibacakan pada tanggal 29 November 2016 dan dilengkapi pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga terdakwa dengan petunjuk dapat diperoleh dari ketentuan pada pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan telah diperiksa alat bukti dan saksi-saksi, surat, dan keterangan ahli terdakwa, serta barang bukti yang dapat ditunjuk antara lain. 1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa, dapat petunjuk tentang adanya fakta hukum bahwa benar terdakwa Rangkuti Mois Abdul melakukan tindakan penganiayaan dengan memukul korban Bribtu Suharsono menggunakan helm sebanyak 3 kali. 2. Berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa, dapat petunjuk tentang adanya fakta hukum bahwa benar terdakwa Rangkuti Mois Abdul memukul korban dengan helm hingga korban terjatuh dan pingsan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa sepeda motor Honda Vario bernomor KT 4626BG, satu helm merek Ing berwarna merah, SNKB atas nama Supriyono, KTP atas nama terdakwa Rangkuti Mois Abdul,
batu, dan 1 lembar asli surat keterangan visum dari Rumah Sakit Dr. Ani Budiani SPOT. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena dakwaan yang kami susun tunggal, maka akan kami buktikan dakwaan kami terbukti, yaitu pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa selaku subjek terhadap semua perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban dan orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa Rangkuti Mois Abdul. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur penganiayaan terhadap seseorang jika perbuatan itu menjadikan luka berat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni adanya keterangan para saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian serta adanya barang bukti. Bahwa terdakwa Rangkuti Mois Abdul melakukan tindakan penganiayaan terhadap seseorang anggota aparat kepolisian, yakni korban Bribtu Suharsono hingga jatuh dan pingsan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami, jaksa penuntut umum berkeyakinan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenanlah kami menggunakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menyebabkan seseorang menderita atau terluka parah atau membahayakan keselamatan maupun kesehatan orang lain. Hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan dan jujur selama persidangan, terdakwa berjanji tidak mengulanginya, dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus, menyatakan terdakwa Rangkuti Mois Abdul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penganiayaan sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana atas terdakwa Rangkuti Mois Abdul dengan pidana selama 5 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, tanggal 20 November 2016. Jaksa Penuntut Umum Rizka Putri Andika SH, Muhammad Eko Hidayat SH, Elvina Rizky Fajar SH. Baik, setelah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum, agenda selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Apakah sudah siap dengan nota pembelaannya? Mohon maaf Yang Mulia, kami belum siap. Mohon waktu 7 hari dari sekarang. Baik, sidang akan ditunda pada tanggal tersebut. Pada tanggal berapa, Pendeta? Pada tanggal 25 Desember 2016, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda pada tanggal tersebut. Baik, untuk penuntut umum hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Rangkuti Mois Abdul dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Penasihat hukum sudah siap dengan nota pembelaannya? Siap Yang Mulia, mohon izin untuk membacakannya. Silakan. Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penghargaannya setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifan memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran material dalam mengungkap perkara ini hingga sampailah kita pada tahap pembelaan. Setelah mendengar dan mempelajari surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka dapat kita ketahui dakwaan atas terdakwa Rangkuti Mois Abdul, maka dari sebagai tim kuasa hukum dari Rangkuti Mois Abdul, kami membuat nota pembelaan.
Dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Dakwaan melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP, menjatuhkan terdakwa Rangkuti Mois Abdul dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Selanjutnya yakni adalah permohonan. Pada pelaksanaan gelar perkara Rangkuti Mois Abdul menerangkan apa saja yang terjadi saat itu, dan dapat kita ketahui dari pengakuan Rangkuti Mois Abdul bahwa yang terjadi pada korban ialah mengalami keretakan pada tulang tengkorak belakang dikarenakan saat itu korban dipukul memakai helm sebanyak 3 kali. Dan dijelaskan pula bahwa saat itu Rangkuti Mois Abdul akan pergi ke asrama Putra Universitas Putra Praja Muda Kota Samarinda bersama kedua saksi, yakni Yutsu dan Sandra, untuk mengikuti aksi damai Simpang Kota Samarinda. Dan kemudian diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu lintas yang bernama Bribda Joko Muhammad untuk dicek kelengkapan surat dari terdakwa. Kemudian terdakwa melihat banyak orang yang berboncengan 3 dan tidak memakai helm namun tidak ditahan. Selanjutnya, korban Bribda Joko Muhammad juga lalai untuk mencabut kunci sepeda dari terdakwa. Di sini juga merupakan kelalaian dari korban saat bertugas dan menimbulkan niat jahat dari terdakwa. Demikian pembelaan ini kami sampaikan. Semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas kerjasama dan pengabulannya kami aturkan banyak terima kasih. Penasihat hukum Ahlan Nur Saada SH, Novan Arifandi SH, Ananda Ayu Fitriana SH. Cukup Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada perubahan terkait surat tuntutan? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada surat tuntutan kami. Baik, karena tidak adanya replik oleh penuntut umum, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh kami Majelis Hakim. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, putusan akan dibacakan 7 hari dari sekarang. Pada tanggal berapa, Penitera? Pada tanggal 31 Desember 2016, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda pada tanggal tersebut. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Rangkuti Mois Abdul dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum dan pengunjung sidang silakan perhatikan baik-baik. Putusan nomor 109/PIT-2016/PN Semarang. Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Rangkuti Mois Abdul alias Rangkuti bin Supriyono, tempat tanggal lahir Samarinda, umur 20 tahun, tanggal lahir 23 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam. Di persidangan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya Muhammad Adi Novan Arifandi SH, Ananda Ayu Fitriana SH, dan Ahlan Nur Saada SH, advokat penasihat hukum pada kantor pengacara berkantor di Jalan Banyumanik, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2016. Pengadilan negeri tersebut telah membaca keseluruhan berkas perkara nomor registrasi perkara PDM /16-16-12-06-2016 atas diri terdakwa Rangkuti Mois Abdul beserta lampiran-lampirannya. Telah mempelajari rekuisitor jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 16-12-06-2016 pada tanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut. 1. Menyatakan Rangkuti Mois Abdul terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat 2. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Vario, helm merek INK, STNKB, KTP, dan batu. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
Setelah kami membaca surat dakwaan, surat tuntutan, dan replik nota pembelaan maksud saya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan memperhatikan pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rangkuti Muiz Abdul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, menjatuhkan pidana atas terdakwa Rangkuti Muiz Abdul dengan pidana selama 5 tahun penjara. Yang ketiga, menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp5.000. Yang keempat, menetapkan barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Vario, helm merek INK, STNKB, KTP, dan batu. Demikian putusan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 oleh kami Nurul Hidayat, SHMH, selaku Hakim Ketua, Endah Ayu Purwati, SHMH, dan Dian Andini, SHMHum. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dari hari Selasa tanggal 31 Desember 2016 diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Raki Pranata Surya SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda. Terdakwa dan penasihat hukumnya ditandatangani oleh hakim anggota 1, hakim ketua majelis, dan hakim anggota 2, dan juga panitera. Putusan telah dibacakan. Apabila ada keberatan terhadap putusan ini dan ingin mengajukan banding, kami persilahkan. Bagaimana penuntut umum, apakah menerima putusan ini? Kami menerimanya, Yang Mulia. Bagaimana terdakwa, menerima atau Mohon izin tidak? berdiskusi dengan penasihat hukum saya, Yang Mulia. Silakan. Kami akan mengajukan banding, Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum akan mengajukan banding, maka diberikan waktu 7 hari dari sekarang untuk mempersiapkannya. Demikian sidang perkara pidana dengan nomor register perkara PDM strip 16-06-06-2016 PN Samarinda atas nama terdakwa Rangkuti Muiz Abdul. Dengan ini saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.